Di tahun 1958, ada satu momen yang benar-benar radikal, yang mengubah total peta ekonomi Indonesia. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas momen itu. Undang-Undang Nasionalisasi tahun 1958. Ini tuh sebuah langkah penentu, yang gaungnya, percaya deh, masih terasa sampai sekarang. Coba deh, lihat goresan pena Presiden Soekarno ini. Kelihatannya sederhana ya, tapi di baliknya ada cerita besar, perjuangan sebuah bangsa buat merebut kedaulatan ekonominya. Jadi ini bukan sekedar tanda tangan biasa, ini tuh sebuah pernyataan sikap yang luar biasa keras. Jadi kita nggak lagi ngomongin selembar kertas hukum ya. Ini jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah deklarasi, semacam proklamasi kedua, tapi di bidang ekonomi. Sebuah perlawanan yang frontal terhadap sisa-sisa cengkeraman kolonial. Jadi gini, coba bayangin udah lebih dari 10 tahun merdeka, tapi ekonomi Indonesia tuh nyatanya masih banget dikendalikan sama pihak asing, terutama Belanda. Pemerintah waktu itu di bawah Presiden Soekarno, akhirnya sampai pada satu titik di mana mereka bilang, oke, cukup, udah waktunya untuk perubahan yang benar-benar dari akar. Nah, pertanyaannya kan, kenapa Indonesia sampai harus ngambil langkah yang sedrastis ini? Jawabannya, ternyata nggak usah dicari jauh-jauh. Semuanya tertulis gamblang, hitam di atas putih, di dalam naskah hukumnya sendiri. Tujuannya itu benar-benar lugas, to the point, nggak pakai basa-basi. Di penjelasan resminya, tertulis jelas, tujuannya adalah untuk melikuidasi kekuatan ekonomi kolonial. Dengan kata lain, membongkar habis sampai ke akar-akarnya seluruh struktur ekonomi warisan Belanda yang masih beroperasi. Dan langkah ini tentu nggak ujuk-ujuk muncul ya. Ada beberapa alasan kuat yang jadi pemicunya. Pertama, ada sengketa politik yang lagi panas-panasnya, yaitu perjuangan membebaskan Irian Barat. Kedua, pembatalan perjanjian KMB yang dianggap merugikan. Tapi yang paling mendasar, ya ini, cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang benar-benar berdaulat penuh atas semua sumber dayanya sendiri. Oke, jadi kita udah paham ya kenapanya. Latar belakangnya udah jelas. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi, kita lihat langsung isi dari mesinnya, yaitu Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 itu sendiri. Pasal satunya itu, wah, langsung nendang. Gak ada keraguan sama sekali. Dinyatakan dengan tegas bahwa semua perusahaan milik Belanda dinasionalisasi, diambil alih, dijadikan milik penuh negara. Coba bayangin, ini langkah yang benar-benar belum pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, ini nih, poin yang sangat krusial. Undang-undang ini juga secara eksplisit bilang kalau aturan lama zaman kolonial soal perampasan aset yang namanya Ontegeningsordonnansie itu udah nggak berlaku lagi. Jadi ini bukan sekedar bikin aturan baru ya, ini adalah sebuah pemutusan total. Cut. Hubungan hukum dengan masa lalu kolonial diputus sama sekali. Ada satu detail yang menarik banget loh, undang-undangnya kan disahkan akhir 1958 ya, tapi hukum ini diberlakukan surut, mundur ke tanggal 3 Desember 1957. Kenapa begitu? Nah, ini nunjukin betapa gentingnya situasi waktu itu. Karena sebelum ada UU ini, para buruh tuh udah pada bergerak duluan, mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda secara spontan. Jadi, negara perlu payung hukum untuk melegalkan aksi-aksi yang udah terjadi di lapangan. Oke, bikin undang-undang, bikin pernyataan politik, itu satu hal. Tapi pertanyaannya, gimana cara eksekusinya? Gimana caranya mengambil alih ekonomi segede ini di lapangan? Kan nggak mungkin jalan sendiri kan? Siapa yang ngerjain ini semua? Ini jelas bukan tugas enteng. Makanya, untuk mengelola proses raksasa ini, dibentuklah sebuah badan yang bisa dibilang super. Namanya BANAS, singkatan dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Dan buat nunjukin saking seriusnya proyek ini, coba lihat deh siapa aja yang ada di jajaran direksinya. Ada Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, pokoknya seluruh pucuk pimpinan negara ada di situ. Tujuannya, ya untuk memastikan proses ini nggak melenceng dari rencana. Jadi alurnya tuh jelas banget, ada struktur komando yang sangat rapi dan terpusat. Mulai dari parlemen yang bikin UU-nya, lalu pemerintah keluarin aturan pelaksana, terus BANAS yang jadi koordinator utama, sampai akhirnya ke komite-komite pengelola yang langsung turun ke setiap perusahaan. Semuanya diatur biar proses nasionalisasi ini berjalan seragam dan terkendali di seluruh Indonesia. Oke, kita udah lihat strukturnya. Nah sekarang, mari kita lihat gimana sih kebijakan yang di atas kertas ini terasa dampaknya di dunia nyata. Jadi wujudnya di lapangan tuh kayak apa sih? Apa yang terjadi pas negara tiba-tiba jadi pemilik baru dari ratusan perusahaan yang tadinya milik asing? Nah, disinilah undang-undang yang tadinya mungkin kedengaran abstrak jadi benar-benar nyata. Pemerintah mulai ngeluarin peraturan turunan yang isinya daftar.
Ya, daftar nama perusahaan yang diambil alih, satu persatu disebutin semua. Mulai dari perkebunan tembakau raksasa kayak Sukowono sampai perusahaan dagang Bandar Klipa, semuanya masuk daftar. Nggak ada yang kelewat. Tapi, mungkin ada yang bertanya, wah berarti ini perampasan dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak sesederhana itu. Undang-undang ini nggak cuma soal ngambil alih properti. Di dalamnya juga diatur sebuah mekanisme hukum untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pemilik lama. Jadi ada prosesnya, sangat formal. Pemilik lama harus mengajukan permohonan, kasih bukti kepemilikan, sebutin berapa ganti rugi yang diminta. Nanti ada panitia yang bakal ngecek dan nentuin jumlahnya. Dan kalau nggak setuju, masih bisa banding ke Mahkamah Agung. Ini penting banget buat menegaskan kalau ini adalah tindakan negara hukum, bukan sekedar aksi ambil paksa yang sewenang-wenang. Nah, inilah inti persoalannya. Di satu sisi, ini kan sebuah tindakan yang fundamental banget ya untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa. Tapi di sisi lain, langkah ini jelas memicu pertanyaan-pertanyaan yang rumit soal hukum internasional, soal hubungan ekonomi dengan negara lain. Jadi Undang-Undang Nasionalisasi 1958 ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa jalan menuju kemerdekaan yang sejati itu seringkali penuh dengan langkah yang sangat berani, penuh tantangan, dan juga kontroversi yang dampaknya bahkan bisa kita rasakan lintas generasi.